Sebuah kecelakaan membuat gadis ini sering melihat kematian di sekitarnya. Dia melihat bayangan seorang laki-laki yang sedang menyeret mayat seseorang. Mencoba mengumpulkan serpihan-serpihan ingatan yang samar, hingga pada akhirnya pembunuhan demi pembunuhan pun terjadi. Tonton sampai akhir karena plot twistnya bikin kalian geleng-geleng. Nah, misteri apa yang sebenarnya terjadi? Dan inilah Recall. Film dibuka dari seorang wanita yang dirawat di rumah sakit karena baru saja mengalami kecelakaan. Wanita tersebut bernama Kim Sojin. Karena kecelakaan tersebut, Sojin mengalami amnesia. Terlihat suami dari Sojin bernama Jihun sangat mengkhawatirkannya. Jihun juga terlihat sangat baik merawat Sojin. Beberapa hari kemudian, Jihun terlihat membereskan apartemennya dan men-set ulang. Tidak lupa, Jihun juga memasang lukisan milik Sojin. Lalu, Jihun pun menjemput Sojin dari rumah sakit. Tapi di sini, meskipun kondisinya sudah pulih, Sojin masih mengalami amnesia. Mereka pun sampai di apartemen. Karena barang bawaannya banyak, Sojin diminta untuk menjaganya. Nanti, setelah selesai, Jihun akan kembali. Ternyata, Jihun menyiapkan pesta penyambutan untuk Sojin. Sementara itu, karena terlalu lama menunggu, Sojin memutuskan untuk naik ke atas. Tapi di tengah perjalanan, liftnya padam. Sojin pun panik karena dia terjebak di lift. Jihun segera mencari keberadaan Sojin karena dia tahu Sojin sangat takut kegelapan. Beberapa saat kemudian, listrik pun kembali hidup tapi dia melihat Sojin yang pingsan. Sojin kembali siuman. Dia melihat roti dan bunga di meja. Jihun menjelaskan, awalnya dia ingin mengadakan pesta penyambutan ke Sojin. Tapi semua jadi kacau karena listrik tiba-tiba padam. Lalu Sojin melihat lukisannya. Yang dia ingat itu lukisan tentang danau di Kanada. Keesokan harinya, Jihun pergi ke kantor imigrasi. Dia berencana akan pindah bersama Sojin ke Kanada. Sementara itu, Sojin yang bosan memutuskan untuk jalan-jalan keluar. Di lift, dia bertemu dengan seorang gadis kecil. Tiba-tiba, dia mendapatkan gambaran bahwa gadis tersebut akan mengalami kecelakaan saat bertemu dengan anak laki-laki. Sojin pun bingung dengan apa yang dia alami. Mencoba mencerna apakah yang dia lihat itu benar atau cuma halusinasinya saja. Dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti gadis itu. Dan benar saja, dari kejauhan, ada seorang anak laki-laki yang melambai kepadanya. Sebuah sepeda menyenggolnya dan gadis itu hampir tertabrak oleh truk. Sojin yang melihatnya berusaha menyelamatkan gadis tersebut. Tiba-tiba datang Jihun menyelamatkannya. Mereka berdua mengalami luka lecet di kaki dan juga tangan. Jihun sedikit agak kesal. Bukannya istirahat di rumah, Sojin malah keluyuran. Dia pun meminta Sojin untuk segera meminum obatnya. Jihun di sini sempat bertanya, kenapa Sojin tiba-tiba melompat ke tengah jalan. Sojin hanya diam sambil memegang kepalanya. Jihun langsung mengambilkan obat untuknya. Lalu Sojin mulai tertidur. Tapi anehnya, Jihun menatap Sojin dengan tajam. Seakan-akan dia sedang menyembunyikan sesuatu. Scene pun beralih ke seorang pria yang di tengah malam menyeret koper hitam dan memasuki bangunan kosong. Keesokan harinya, di sebuah gedung kosong bernama Dreamwalk, seorang penjaga, sebut saja Kim, melapor ke detektif B dan juga Kisang. Dia melapor kehilangan beberapa pipa dan juga barang-barang lain di sana. Kisang merasa aneh karena proyek gedung sudah lama mangkrak. Lagi pula, sebentar lagi gedung tersebut juga akan dibongkar. Untuk apa seseorang mencuri? Toh yang tersisa di sana cuma barang rongsokan. Di sisi lain, Sojin saat itu berada di taman. Dia mencoba menggambar sesuatu yang dia sendiri tidak tahu apa yang dia gambar. Cuma gambaran tersebut terus ada di pikirannya. Dia lalu melihat gadis kecil yang kemarin. Dia dengan cepat mencoba untuk mengejarnya. Kali ini,
dia mendapatkan gambaran bahwa apartemen gadis tersebut akan meledak karena kebocoran pipa gas. Sojin segera menghubungi Ji-hoon dan menceritakan semuanya. Tiba-tiba, gambaran tersebut terasa nyata dan Sojin pun akhirnya pingsan. Lalu, Ji-hoon membawanya ke dokter. Dokter yang mendengar hal tersebut juga bingung dengan apa yang terjadi. Tapi, dokter tersebut cuma bisa bilang bahwa bisa saja Sojin ini mengalami halusinasi. Sojin tetap kekeh bahwa itu bukan halusinasi, dan Ji-hoon meminta Sojin untuk berhenti memikirkan hal itu. Saat keluar, Sojin melihat dua anak tersebut selamat dari ledakan. Tapi saat akan didekati, anehnya dua anak tersebut menghilang. Ji-hoon pun membentak Sojin dan memintanya berhenti bersikap seperti itu. Keesokan harinya, Sojin melihat gambaran dirinya yang terjatuh dan ada seorang laki-laki di sana. Dia pun kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, Detektif B dan Ki-sang datang ke apartemennya. Mereka mendapatkan laporan dari rumah sakit tentang keadaan Sojin, bahwa mereka menemukan bekas memar-memar yang diindikasi terjadi sebelum kecelakaan yang dialami Sojin. Jadi B mencoba untuk menanyakan apa Sojin sering mendapatkan kekerasan dari suaminya. Sojin pun bingung karena dia tidak ingat apa-apa. Detektif B dan juga Ki-sang pun pamit. Tapi sebelum itu, Detektif Ki-sang memberikan kartu namanya. Kalau Sojin mengingat sesuatu. Saat akan keluar, Ki-sang melihat keanehan di foto pernikahan Sojin. Sojin juga agak sedikit curiga ketika melihat laporan milik Detektif B tadi. Di sana tertulis nama Lee Ji-hoon, sementara nama Sojin adalah Kim Sojin. Harusnya kalau mereka ini menikah, nama Sojin berganti jadi Lee Sojin. Tapi kenapa dia tetap memakai nama Kim? Siang harinya, Sojin memutuskan untuk jalan-jalan. Di lift, dia bertemu dengan seorang gadis SMA. Lagi-lagi, dia mendapatkan gambaran bahwa gadis tersebut akan diperkaos. Sojin langsung mengikuti gadis tersebut dan mencoba untuk memperingatkannya. Tapi, sang gadis seperti mengabaikannya. Ternyata, laki-laki yang coba untuk memperkaos gadis tersebut adalah ayahnya sendiri. Sojin jadi semakin bingung apa yang harus dia lakukan. Jadi, dia mengikuti gadis tersebut. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba gadis tersebut menghilang entah kemana. Tiba-tiba, seorang wanita memanggil Sojin. Ternyata, itu teman sekantornya. Lalu, temannya ini mengajak Sojin ke sekolah seni tempat mereka bekerja. Sojin lalu cerita bahwa dia mengalami amnesia. Temannya ini lalu berjanji dia akan mengirimkan barang-barang milik Sojin yang ada di sana lewat pos. Di sini, Sojin menemukan kartu nama suaminya. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke kantornya. Tapi saat sampai di sana, kantornya sudah disegel. Satpam juga bilang bahwa kantor tersebut sudah bangkrut 6 bulan yang lalu. Sojin jadi semakin bingung. Terus, selama ini suaminya kemana? Pertanyaan demi pertanyaan mulai memasuki isi kepalanya. Kecurigaannya semakin kuat. Sementara di rumah, Ji-hoon menemukan kartu nama Detektif Ki-sang. Sojin lalu pulang ke apartemennya. Sojin menanyakan apa alasan Ji-hoon ingin pindah ke Kanada karena perusahaannya bangkrut. Ji-hoon beralasan dia tidak ingin bilang karena tidak ingin menambah beban pikiran ke Sojin. Lalu, Ji-hoon menanyakan dari mana Sojin bisa tahu soal kantornya. Sojin menjawab, tadi siang dia baru saja pergi ke sekolah seni. Ji-hoon sangat kaget, dia terlihat sangat panik. Dia menanyakan apa ingat. Sojin tidak menjawabnya karena dia masih marah dibohongi oleh Ji-hoon. Keesokan harinya, B dan juga Ki-sang memeriksa CCTV di dekat bangunan. Mereka melihat satu mobil yang mencurigakan. Saat melihat lebih jelas, Ki-sang pun teringat akan Ji-hoon. Sementara Ji-hoon pergi ke apartemen lain. Di sini, dia melihat apartemen yang sangat berantakan. Dia seperti sedang mencari sesuatu. Ternyata, dia mencari paspor milik Sojin. Sementara itu, barang-barang milik Sojin sudah sampai ke apartemennya. Saat dia membukanya, dia menemukan beberapa foto. Tapi anehnya, di foto tersebut, dia sedang berpelukan dengan laki-laki lain. Sojin jadi semakin bingung. Belum terjawab satu keanehan,
muncul keanehan lain. Dia pun melamun dan ingin kembali ke apartemennya. Di lift, dia bertemu dengan ayah dari gadis SMA yang kemarin. Saking takutnya Sojin, dia sampai menjatuhkan barangnya. Dia mencoba memperingatkan laki-laki itu agar dia tidak memperkaos anaknya. Laki-laki itu marah dan langsung mencekik Sojin. Sebuah gambaran lalu muncul. Seseorang memukul pria tersebut dari belakang lalu memasukkan jasadnya ke sebuah koper hitam. Sojin lalu berhasil melepaskan diri. Sementara itu, B dan juga Kisang kembali lagi ke gedung Dreamtown dan menanyakan tentang Ji-Hoon. Kim ingat bahwa Ji-Hoon adalah arsitek yang bertanggung jawab untuk pembangunan gedung tersebut. Tapi saat perusahaannya bangkrut, dia dikejar-kejar rentenir. Sampai sekarang, dia tidak pernah bertemu lagi dengan Ji-Hoon. Kembali ke Sojin yang bersikeras agar Ji-Hoon memeriksa unit 706. Ji-Hoon berusaha menenangkannya dan meminta Sojin untuk meminum obatnya. Sojin pun tertidur dan saat dia bangun, hari sudah gelap. Tapi dia tidak melihat Ji-Hoon dimanapun. Dia lalu teringat akan unit 706. Jadi dia memberanikan diri untuk memeriksanya. Suara teriakan seorang gadis terdengar. Dia juga mendengar suara benturan yang sangat keras. Sojin panik, dia berusaha bersembunyi. Dia juga sempat melihat seorang pria bertopi menyeret sebuah koper hitam. Dan dia juga menjatuhkan kalung. Sementara di luar apartemen, Ji-Hoon memakai topi dan satpam memberikan barang milik Sojin yang tertinggal di lift. Sang satpam sempat melirik ketika Ji-Hoon membawa koper hitam di belakang. Ji-Hoon pun membuka isi kotaknya dan dia melihat foto-foto Sojin bersama pria lain. Wajahnya tampak kesal, seakan dia menyimpan sebuah dendam. Esokan paginya, Ji-Hoon memasak makanan. Sojin langsung menanyakan kemana Ji-Hoon kemarin malam. Ji-Hoon cuma menjawab kalau dia keluar sebentar. Dia lalu meminta Sojin untuk segera memakan masakannya. Saat Ji-Hoon pergi, Sojin menemui temannya. Sojin menanyakan seperti apa Ji-Hoon ini. Temannya yang mendengar hal itu langsung bertanya balik, apakah Ji-Hoon memukul Sojin lagi. Sojin hanya terdiam penuh tanda tanya. Temannya ini cerita, sebulan yang lalu, Sojin memutuskan untuk resign dan cerita akan bercerai dari Ji-Hoon. Suaminya sering melakukan KDRT dan Sojin sempat depresi. Sojin lalu bertanya, apa dia pernah berselingkuh dari Ji-Hoon. Maksud dari pertanyaannya, dia ingin memastikan foto yang kemarin. Tapi temannya tidak tahu apa-apa. Lalu Sojin kembali ke apartemennya dan bertanya ke satpam tentang paket miliknya yang kemarin. Satpam bilang sudah memberikannya ke Ji-Hoon tadi malam. Dan dia juga sempat melihat Ji-Hoon membawa koper hitam besar. Sojin sangat kaget mendengarnya. Sojin berpikir mungkin kejadian semalam bukan mimpi. Dia lalu mencoba mencari kalung yang dia temukan tadi malam. Dan benar saja, kalung itu ada di sebuah jaket. Dia memutuskan untuk ke kantor polisi. Di sisi lain, Ji-Hoon sedang memesan tiket ke Kanada. Tiba-tiba, dia melacak Sojin dan melihatnya pergi ke kantor polisi. Dengan cepat, dia segera menyusulnya ke sana. Sementara itu, di kantor polisi, Sojin menceritakan semua yang dia lihat. Mulai dari teriakan seorang gadis dan pria yang menyeret sebuah koper yang diduga di dalamnya ada sebuah jasad. Saat Kisang menanyakan siapa pelakunya, tiba-tiba Ji-Hoon datang. Sojin pun langsung menunjuk Ji-Hoon pelakunya. Ji-Hoon segera mengajak Sojin pulang karena dia sedang sakit. Kisang mulai mencurigai Ji-Hoon. Bagaimana Ji-Hoon tahu kalau Sojin ada di kantor polisi? Ji-Hoon pun jujur kalau dia memasang aplikasi pelacak di HP milik Sojin. Kecurigaan semakin besar mengarah ke Ji-Hoon. Apalagi dengan sikapnya Sojin yang ketakutan. Ji-Hoon meminta B dan juga Kisang untuk memeriksa unit 706 jika tidak mempercayainya. Saat sampai di sana, unit tersebut dalam keadaan kosong. Dan setelah diperiksa, unit tersebut sudah lama tidak ada yang menyewa. Sojin pun bingung karena jelas-jelas tadi malam dia yakin mendengar jeritan dan melihat pelakunya keluar dari unit 706 dengan membawa koper hitam. Lalu Ji-Hoon meminta Sojin untuk segera meminum obatnya. Melihat Sojin yang sudah tertidur, Ji-Hoon memutuskan untuk pergi. Tapi ternyata
Sojin tidak benar-benar meminum obatnya. Lalu, dia pergi keluar. Di lift, dia bertemu dengan pria yang ada di foto kemarin. Dia memutuskan untuk mengikuti pria tersebut. Terlihat, pria tersebut menemui seorang rentenir yang sedang menagih hutangnya. Melihat Sojin, pria tersebut kaget dan mengajaknya ke apartemennya. Tiba-tiba, ia mendapatkan gambaran bahwa pria tersebut akan meninggal dan diseret oleh seorang pria. Sojin mencoba memperingatkannya, tapi pria tersebut bersikeras untuk pergi. Sojin pun bingung apa yang harus dia lakukan. Apalagi ketika dia menemukan beberapa amplop bertuliskan Ji-hoon dan Sojin. Dia juga lebih kaget ketika melihat foto pernikahannya. Jadi, pria yang tadi adalah Ji-hoon yang asli. Nah, pertanyaan terbesarnya, siapa yang menyamar menjadi Ji-hoon? Lalu, dia mendapatkan gambaran bahwa pria tersebutlah yang Sojin langsung pergi ke kantornya Ji-hoon. Dia melihat poster Dreamtown. Tempat tersebut seakan pernah ada di ingatannya. Jadi dia memutuskan untuk ke sana. Di sana, ternyata dia juga melihat mobilnya Ji-hoon palsu. Lalu, dia mencoba untuk menghubungi detektif Ki-sang. Sojin bilang seseorang akan dibunuh di gedung Dreamtown. Tapi Ki-sang tidak mempercayainya. Dia sedang fokus mendengarkan penjelasan dari Kim. Di malam itu, Kim melihat seseorang merusak CCTV gedung. Tapi orang itu memakai topi, jadi dia tidak begitu jelas melihatnya. B lalu menunjukkan sebuah foto. Kim pun akhirnya ingat bahwa Ji-hoon palsu tersebut bernama Kim Sun-woo. Kembali ke Sojin, dia melihat Ji-hoon yang sedang diseret. Karena panik, Sojin membuat keributan. Sun-woo pun akhirnya mengejarnya. Sojin berusaha untuk bersembunyi. Dia bahkan mengambil sebuah besi sebagai senjata. Rasa aman, Sojin mencoba untuk keluar. Tapi Sun-woo malah mengagetkannya dan Sojin tidak sengaja melukai pipi dari Sun-woo. Di sini, Sojin terus bertanya, kenapa Sun-woo sampai membunuh suaminya. Sun-woo sepertinya mencoba untuk menjelaskan sesuatu, tapi Sojin seakan tidak mau mendengarkannya. Tiba-tiba, B dan Ki-sang datang mencoba untuk menyelamatkan Sojin. Sojin terus bilang bahwa Sun-woo ini seorang pembunuh. Dia bersikeras menunjukkan tempat di mana Sun-woo menyembunyikan jasadnya Ji-hoon. Tapi saat sampai di sana, ternyata tidak ada apa-apa. Yang ada cuma lantai beton. Dan koper yang coba dibuka, isinya cuma alat pertukangan. Sojin yakin dengan apa yang dia lihat tadi. Dan itu jelas bukan halusinasi. Dia pun mengambil martil dan memukul beton tersebut. Tapi Sun-woo memintanya segera berhenti. Sun-woo pun mengajak Sojin untuk pulang karena kondisi mentalnya memang tidak baik. Ki-sang pun meminta Sojin untuk berhenti karena dia tahu bahwa Sun-woo bukanlah suami dari Sojin. Jadi kali ini Ki-sang mencoba untuk mempercayai perkataan Sojin. Lalu dia memukul lantai beton tersebut. Lantainya retak dan ada sebuah tangan di dalamnya. Sojin ingat itu adalah jam tangan milik Ji-hoon. Sun-woo pun akhirnya ditangkap. Detektif Ki-sang ngasih tahu bahwa Sun-woo adalah kakak angkatnya Sojin. Dari kejauhan, Sojin seperti melihat bayangan Ji-hoon. Sojin lalu meminta ke detektif Ki-sang untuk dipertemukan dengan Sun-woo. Sun-woo cerita setelah dia tahu kantornya bangkrut, dia membunuh Ji-hoon dan berniat membunuh Sojin agar mendapatkan asuransi. Sebelum pergi, Sojin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di unit 706, tapi Sun-woo hanya terdiam. Lalu, Ki-sang memberikan alamat rumah Sojin yang asli yang berada di Seoul. Sojin pun kembali ke apartemennya. Di sini, ia bertemu dengan gadis kecil yang kemarin. Lagi-lagi, gadis itu cuma terdiam. Tiba-tiba, anak laki-laki memanggilnya Sojin. Awalnya, Sojin mengira nama mereka ini sama. Tapi dia kaget begitu anak laki-laki itu bilang bahwa namanya adalah Kim Sun-woo. Tiba-tiba, anak-anak ini menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, mulai dari sini akan terjawab semua misterinya. Sojin sekarang baru yakin bahwa yang dia alami selama ini cuma halusinasi.
Jadi, selama ini Sojin hanya melihat masa lalunya. Gambaran hal-hal yang dia lihat itu semua bukan masa depan, tapi masa lalu yang pernah dia alami. Jadi, Sojin kecil ini tinggal dengan ibunya. Kim Sun-woo ini temannya semasa kecil. Kecelakaan pipa gas membuatnya menjadi yatim piatu. Karena kasihan, ayahnya Sojin ini mengangkatnya jadi anak. Lalu, Sojin pergi ke unit 706. Di sini, dia samar-samar ingat bahwa gadis SMA yang diperkaos itu dirinya di masa lalu. Ayah angkatnya lah yang berusaha memperkaosnya. Tapi Sun-woo memukul ayahnya sampai meninggal demi menyelamatkan Sojin. Sun-woo waktu itu meminta Sojin untuk pergi ke asrama, sementara dia akan mengurus jasad ayahnya. Sojin pun menangis, mengingat bagaimana Sun-woo berkorban untuk dia. Sementara itu di kantor polisi, Ki-sang ternyata sudah menyelidiki unit 706 dan menemukan fakta bahwa penyewa dulunya adalah ayahnya Sun-woo. Tapi entah kenapa, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sun-woo pun akhirnya berkata jujur bahwa dia yang membunuh ayahnya dan mayatnya dikubur di gunung. Polisi pun akhirnya pergi ke sana dan menemukan koper hitam serta tulang manusia. Sementara itu, Sojin kembali ke rumahnya yang di Seoul. Anehnya, di sini dia bertemu dengan Ji-hun. Ternyata, Ji-hun selama ini masih hidup. Sojin pun mencoba untuk menghubungi Ki-sang untuk meminta pertolongan. Ki-sang merasa aneh karena kemarin dia menemukan jasadnya Ji-hun. Tiba-tiba, B datang dan bilang jasad yang kemarin bukanlah Ji-hun, tapi seorang rentenir. Sun-woo yang mendengar hal itu langsung menyelinap keluar dan mencuri mobilnya Ki-sang. Nah, dari sini mungkin kalian bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, disinilah plot twist kembali terjadi. Ternyata karena kantornya Ji-hun ini bangkrut, dia pun berhutang cukup banyak ke seorang rentenir. Karena sudah bingung bagaimana cara membayarnya, akhirnya dia mengasuransikan Sojin. Niatnya, dia akan membunuh Sojin dan mengambil uang asuransinya agar bisa membayar hutang-hutangnya. Jadi, 1 bulan yang lalu, Sojin diundang oleh Ji-hun untuk makan malam di Dreamtown. Makanan di sana sudah diberinya racun, tapi ternyata si rentenir malah mengikutinya dan menagih hutangnya lagi. Lalu, dia juga menghajar Ji-hun. Melihat Ji-hun yang terkapar, sang rentenir malah dengan santainya meminum minuman yang sudah diberi racun. Sekalian saja, Ji-hun menusuknya sampai dia tewas. Lalu, Ji-hun mempersiapkan adonan beton dan memasukkan mayatnya. Nah, ternyata Sojin melihat semuanya. Ji-hun sangat marah karena semua rencananya hancur. Jadi dia memukuli Sojin. Sojin pun berusaha membela dirinya dan memukul Ji-hun. Tapi Ji-hun malah terkapar karena luka di kepalanya. Sun-woo datang ke sana dan melihat Sojin yang menangis. Dia langsung menyeret mayat Ji-hun dan memasukkannya ke adonan beton tersebut. Sojin merasa sejak kecil kakaknya selalu menanggung kesalahan yang Sojin buat. Jadi untuk menebus dosa-dosanya, dia merasa dengan bundir dia tidak akan merepotkan kakaknya lagi. Karena itu, Sojin melompat dari gedung tersebut. Sun-woo dengan cepat membawa Sojin ke rumah sakit, tapi ternyata Ji-hun masih hidup dan melihat Sun-woo yang menggendong Sojin. Oke, kembali ke masa sekarang. Ji-hun melukai kaki Sojin agar dia tidak bisa berjalan. Lalu, dia membakar apartemennya. Di luar, Sun-woo yang baru saja sampai ditusuk oleh Ji-hun. Ji-hun juga langsung pergi dari sana. Dalam keadaan terluka, Sun-woo tetap ingin menyelamatkan Sojin. Jadi, dia tetap pergi ke apartemennya. Sementara B dan juga Ki-sang juga sudah sampai di sana. Di tangga, Ki-sang melihat Ji-hun membawa pisau dan berlumuran darah. Jadi dia mencoba untuk menghentikannya. Sementara itu, Sun-woo berhasil menemui Sojin. Kini, Sojin sudah ingat semuanya. Kakaknya lah yang selama ini selalu berkorban untuknya. Mereka berencana menyelamatkan diri, tapi api sudah terlanjur membesar. Jadi Sun-woo cuma bisa memeluk Sojin sambil menahan rasa sakitnya.
Keesokan harinya, Sojin sadar dan berada di rumah sakit. Kisang bilang bahwa Sunwoo meninggal karena menyelamatkan Sojin. Kisang memberikan sebuah rekaman milik Sunwoo dari kantor imigrasi. Isinya adalah alasan sebenarnya kenapa Sunwoo ingin pindah ke Kanada. Jadi, dulu saat kecil, dia berjanji akan mengajak Sojin ke danau di Kanada. Ternyata, janji itu masih diingat oleh Sojin. Makanya, Sunwoo sangat ingin mewujudkannya. Sojin yang melihat video tersebut cuma bisa menangis. Setelah pulih, Sojin pun akhirnya sampai ke Kanada. Dia membayangkan kalau saja kakaknya masih hidup, mungkin dia sudah ada di sampingnya. Dan film pun berakhir. Sebenarnya, ada satu scene lagi untuk menjawab keanehan saat Kisang melihat foto pernikahannya Sojin. Jadi, saat pernikahannya Sojin, karena keluarganya cuma tinggal Sunwoo, dia berfoto berdua dengannya. Di sini, terlihat Sunwoo menangis akan tidak ikhlas melepas kepergian adiknya. Tiba-tiba, sang fotografer meminta Sunwoo berpindah ke sisi kiri, karena di sisi kanan hanya untuk calon suaminya. Nah itulah keanehan yang dilihat oleh Kisang. Jujur, film ini sangat-sangat bagus dan rekomendasi sekali buat kalian yang suka film thriller dan endingnya yang gak mudah ditebak. Jadi, kalau kalian ada waktu, sempatkan buat nonton full filmnya. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai